Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi baik dan juga sehat ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Alfariza. Kalian bisa panggil saya dengan nama Kaal. Nah, dalam video kali ini, Kaal akan berbagi informasi dan juga materi mengenai sistem pencernaan manusia. Kalian sudah lihat kan video tadi? Video tentang bagaimana orang makan dan orang mengkonsumsi makanan. Mengapa sih kita perlu makan dan bagaimana proses pencernaan makanan dalam tubuh kita? Kemudian, apa sih pentingnya makan dan bagaimana caranya kita makan yang benar? Tenang, kita akan bahas satu persatu dalam video kali ini. Jadi, simak video ini sampai selesai ya. Oke, jadi kali ini kita akan bahas mengenai sistem pencernaan manusia. Mengapa sih manusia perlu makan? Jadi, makanan yang kita konsumsi yang mengandung karbohidrat, protein, mineral, zat besi, dan lain sebagainya mampu membuat tubuh kita jadi sehat. Maka dari itu, kita penting untuk melakukan konsumsi makanan. Nah, sekarang bagaimana sih proses makanan itu dicerna oleh tubuh kita? Jadi, manusia memiliki organ yang mampu membantu dalam proses pencernaan. Nah, namanya adalah sistem pencernaan manusia yang terdiri dari organ yang pertama, yaitu mulut. Yang kedua adalah kerongkongan. Yang ketiga adalah lambung. Yang keempat adalah usus kecil. Yang kelima adalah usus besar. Dan yang keenam adalah anus. Mari kita bahas itu satu persatu. Oke teman-teman, sebelum kita membahas mengenai fungsi sistem organ pencernaan manusia, sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu pengertian dari sistem pencernaan manusia? Belum tahu ya? Tenang saja, kita akan cari tahu sekarang juga dan kita akan bahas sampai yang sedetail-detailnya. Jadi, sistem pencernaan manusia adalah serangkaian proses pencernaan manusia yang melibatkan beberapa organ tubuh manusia. Sistem pencernaan manusia berfungsi untuk memecah molekul-molekul makanan menjadi sari-sari makanan, yang mana sari-sari tersebut dibutuhkan oleh tubuh kita, yang berupa karbohidrat, protein, kalsium, zat besi, vitamin, dan lain sebagainya. Bagaimana? Apakah kalian sudah tahu tentang pengertian dari sistem pencernaan manusia? Oke teman-teman, karena kalian sudah tahu tentang pengertian dari sistem pencernaan manusia, sekarang kita akan membahas mengenai fungsi organ pencernaan manusia. Oke, kita mulai dari organ yang pertama, yaitu mulut. Kita tahu bahwa mulut adalah bagian organ yang paling terlihat karena terletak di wajah kita. Sekarang kita akan membahas mengenai bagian-bagian dari mulut. Yang pertama ada bibir, yaitu bagian terluar dari mulut kita. Yang kedua ada gigi, yang berfungsi untuk mencacah atau mengunyah makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Kemudian yang ketiga ada lidah. Lidah sendiri berfungsi untuk merasakan rasa makanan itu. Lidah dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada lidah yang merasakan pahit, lidah yang merasakan rasa asin, lidah yang merasakan rasa manis, dan juga lidah yang merasakan rasa asam. Kemudian ada lendir yang ada di mulut kita atau bisa kita sebut dengan enzim petialin. Nah, itulah tadi bagian dan fungsi dari mulut kita yang merupakan bagian pertama dari sistem pencernaan manusia. Sekarang kita melanjutkan ke organ pencernaan yang kedua, yaitu kerongkongan. Kerongkongan disebut juga dengan esofagus, yang merupakan bagian penghubung antara mulut ke lambung. Kerongkongan ini berbentuk tabung disertai dengan otot-otot. Nah, kita bisa bayangkan kerongkongan adalah terowongan yang menghubungkan antara daerah A ke daerah B. Jadi, kerongkongan ini bagian yang mengantarkan makanan kita dari mulut menuju ke lambung. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah tahu tentang fungsi dari kerongkongan? Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi organ pencernaan yang ketiga, yaitu lambung. Lambung terletak di bawah sekat rongga tubuh kita dengan fungsinya yaitu menghancurkan zat-zat makanan. Kita tahu kan, apakah kalian pernah melihat serial Upin Ipin?
di episode ketika Upin Ipin masuk ke dalam tubuh Ehsan di bagian lambung. Nah, di situ kan mereka menemukan zat berwarna hijau, yang mana zat tersebut berfungsi untuk menghancurkan makanan. Nah, itu adalah fungsi dari lambung, yaitu menghancurkan zat-zat makanan yang belum hancur di dalam tubuh kita. Nah, di dalam lambung terjadi proses kimiawi yang melibatkan enzim pepsin, renin, lipase, dan juga asam amino, yang mana semua itu bekerja sama menjadi satu untuk menghancurkan zat makanan yang ada di tubuh kita. Nah, bagaimana? Apakah kalian tahu tentang fungsi dari organ lambung? Nah, apakah sistem pencernaan manusia berhenti di lambung? Tentu saja tidak ya. Sekarang kita akan bahas mengenai fungsi organ pencernaan yang keempat, yaitu usus. Usus terdiri dari dua bagian, yaitu usus kecil dan juga usus besar. Sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu usus kecil. Usus kecil disebut juga dengan intestine, yang terdiri dari 12 usus jari, kemudian ada usus kosong dan juga usus penyerap. Dalam usus terjadi proses pencernaan yang sangat panjang, karena fungsinya yaitu untuk menyerap sari-sari makanan. Jadi, dari lambung tadi yang berupa cairan akan diserap oleh usus halus, kemudian akan diproses dan diolah menjadi karbohidrat, kalsium, protein, dan lain sebagainya. Oke, itulah tadi fungsi dari usus halus. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham? Selanjutnya yaitu usus besar. Nah, usus besar ini terletak setelah usus halus yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Misalnya adalah seliosa. Nah, di dalam usus besar ini terdapat bakteri. Tapi tenang saja, bakteri ini adalah bakteri baik, bukan bakteri jahat. Nah, bakteri baik ini dinamakan dengan E. coli yang berfungsi untuk membusukkan makanan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, pembusukan makanan ini nanti akan berubah menjadi feses. E. coli juga berfungsi untuk membentuk vitamin K yang berfungsi dalam pembukuan darah. Nah, itulah tadi fungsi dari usus besar. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai fungsi organ pencernaan yang terakhir, yaitu anus. Anus merupakan bagian sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan berupa fases. Nah, sebelum dikeluarkan, fases akan ditampung di bagian rektum. Kemudian ketika saatnya tiba, fases akan keluar melalui anus. Nah, itulah tadi fungsi dari organ pencernaan yang keenam, yaitu anus. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai organ pencernaan manusia dan juga fungsinya. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham? Kita ulas lagi ya. Yang pertama, dari sistem pencernaan manusia adalah mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus kecil, kemudian usus besar, dan juga yang terakhir di anus. Itulah tadi organ pencernaan manusia dan juga fungsi-fungsinya. Baiklah teman-teman, karena tadi kita sudah belajar dan juga membahas mengenai bagian dari sistem pencernaan manusia dan juga fungsinya, sekarang kita akan membahas mengenai penyakit yang diakibatkan oleh sistem pencernaan manusia. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh sistem pencernaan manusia. Yang pertama yaitu GERD, yang kedua yaitu asam lambung, yang ketiga yaitu usus buntu. Nah, ketiga penyakit ini diakibatkan karena ketidakmampuan atau ketidakstabilan manusia dalam menjaga sistem pencernaan, yang mana seharusnya sistem ini dijaga, dirawat dengan baik, tapi dibiarkan saja, tidak dirawat, tidak dijaga, yang akhirnya menimbulkan penyakit. Oke. Sekarang Kak Al akan membagikan tips bagaimana cara menjaga organ pencernaan dengan baik dan juga benar. Yang pertama, yaitu dengan menjaga pola makan. Pola makan ini sangat penting, karena dengan mengonsumsi makanan, tubuh menjadi sehat, menjadi kuat, dan juga bersemangat. Sebagai contoh, ketika kita tidak mengonsumsi makanan, ketika kita sedang berpuasa,
tubuh menjadi lemas, tidak bertenaga, dan juga tidak bersemangat. Karena apa? Karena sistem pencernaan tidak melakukan fungsinya dengan baik. Karena tidak ada makanan yang dicerna, tidak ada makanan yang diproses dalam tubuh kita. Maka dari itu penting untuk menjaga pola makanan dengan cara yang pertama, mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga bergizi. Mengkonsumsi makanan yang mengandung mineral, karbohidrat, protein, vitamin, dan lain sebagainya. Hal ini penting dilakukan karena ketika kita tidak mengkonsumsi makanan yang sehat, tubuh akan mengalami penolakan dan juga menyebabkan penyakit. Yang kedua, yaitu menghindari makanan yang mengandung minyak. Kita tahu makanan yang mengandung minyak itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Maka dari itu, sebisa mungkin kita menghindari makanan yang mengandung minyak. Yang ketiga, yaitu menghindari makanan instan. Memang, makanan instan sangat enak dan juga mudah. Tapi, jika dikonsumsi secara terus-menerus, hal ini tidak baik bagi sistem pencernaan kita. Sekarang, tips yang kedua, yaitu menjaga kesehatan kita dengan cara berolahraga, baik itu olahraga yang sedang seperti berlari-lari maupun olahraga yang berat. Kemudian, kita juga menjaga tubuh kita dari kebersihannya dengan cara menggosok gigi 2 kali sehari, mandi, merawat tubuh, dan juga ketika kita setelah main atau setelah keluar rumah, baiknya kita menjaga tubuh kita dengan membersihkannya, mencuci tangan, mencuci kaki, dan sebagainya. Tips yang ketiga yaitu menjaga pola tidur. Mengapa kita harus menjaga pola tidur? Karena organ tubuh kita juga butuh waktu untuk istirahat. Maka dari itu kita perlu istirahat dengan tidur yang nyenyak. Idealnya manusia tidur selama 8 jam per hari, dimulai dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Dan mengapa kita harus tidur? Agar fungsi dari organ pencernaan kita ini tetap terjaga, agar dia bisa melakukan fungsinya dengan maksimal, karena mereka juga butuh istirahat dan tidak bisa mereka bekerja secara terus-menerus. Maka dari itu, teman-teman, Kak Al sarankan untuk tidak bergadang. Karena apa? Bergadang tidak perlu. Ingatkan katanya lagu Rhoma Irama yang mengatakan bahwa bergadang itu tidak ada gunanya. Oke, teman-teman, itulah tadi 3 tips dalam menjaga kesehatan organ pencernaan manusia. Sekarang, karena kalian sudah tahu bagaimana cara menjaga organ pencernaan manusia, Kak Al berharap kalian mampu menjaga tubuh kalian dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena organ yang kita miliki ini harganya sangat mahal sekali. Maka dari itu sayang sekali kalau rusak. Lebih baik kita menjaganya, lebih baik kita merawatnya daripada nanti kita menyesal karena penyakit yang ditimbulkannya. Oke teman-teman semuanya, bagaimana video pelajaran hari ini? Asik bukan? Oke, selanjutnya teman-teman ada tugas nih dari Kak Al, yaitu merangkum apa yang telah Kak Al sampaikan. Nah, rangkumannya silahkan tulis dalam buku semenarik mungkin, biar nanti kalau teman-teman lupa bisa tinggal membuka bukunya, membaca, dan juga mengingatnya kembali. Oke teman-teman, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Wah, tidak terasa ya, kalian sudah lama bersama dengan Kak Al. Mungkin waktunya sudah selesai, jadi kita akhiri pertemuan pada hari ini. Kak Al berharap apa yang telah Kak Al sampaikan dalam bentuk video ini dapat kalian manfaatkan dan dapat kalian ambil manfaatnya, dan juga dapat memberikan kalian pengetahuan yang luas mengenai sistem pencernaan manusia. Oke. Sekian dari Kak Al, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.